kandang yang terbakar itu juga mungkin ini perlu diklarifikasi. Sebelum dijawab, saya kira walaupun tadi Dr. Kardi banyak memberikan saran, tapi saya kira ada pertanyaan yang perlu diklarifikasi mengenai nilai produktivitas daripada pemindah kalor dan juga hal lain. Mungkin saya kira perlu saudara jawab sebelum nanti ke Dr. Haris. Silakan. Sekaligus bisa. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Kardi yang telah banyak berikan masukan. Mudah-mudahan insya Allah nanti banyak diskusi dengan Bapak dengan Komisi Pembimbing prototipe yang saya buat, bukan yang saya buat, yang kami bersama diskusikan, kemudian kami coba, mudah-mudahan betul-betul bisa dijadikan sebuah produk yang bisa diuji jauh lebih panjang sehingga betul-betul nantinya menjadi sebuah kompor yang bisa dipergunakan pada masyarakat, khususnya di masyarakat Madinah. Jadi terima kasih atas masukannya. Itu dengan paten, sangat setuju masalah itu. Kemudian untuk desain prototipe hubungannya kalau pada konektivitas karena jadi pada saat saya mencari nilai konektivitas itu saya pergunakan persamaan energy balance. Keinginan saya adalah mencapai suhu minyak 70 karena pada saat pengujian kaderisasi pada suhu 70 minyak itu untuk ketinggian 1 cm sudah dapat dicapai kurang dari 10 menit. Sehingga dengan asumsi bahwa suhu minyak 70 derajat Celcius akhirnya dihitung nilai konektivitasnya. Walaupun mungkin yang 445 mungkin saya akan cek ulang. Tapi pemilihan nilai konektivitas itu berdasarkan keinginan supaya minyak itu naik mencapai 70. Kemudian masukan tentang posisi alat minyak panas seperti itu. Betul pada saat pengujian itu batang yang di daerah permukaan ruang bakar memang relatif cepat halus dibanding yang ditanam di dalam minyak. Jadi mungkin nanti bentuknya itu saya akan coba dalam bentuk krim yang melingkar sepanjang ruang bakar pada saringan distribusi udara. Kemudian yang tadi yang beberapa semua sudah saya sampaikan. Jadi itu yang bisa sampaikan. Kemudian untuk Pak Arif, Sebelumnya sudah ada yang pertama risikonya ya, kalau tadi saya sampaikan kemungkinan kalori yang disalurkan itu sebetulnya 1/10 daripada apa yang diperkirakan, sehingga menurut saya pasti harus berganti desainnya, ini harus ganti totally sehingga bisa mencapai katakanlah 70 di bawah. Dan desainnya menurut saya bisa dia flat dan dalam bentuk kisi-kisi itu yang paling mungkin agar temperatur di bawah 70. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Saya yakin penelitian ini memang masih panjang, masih beberapa waktu yang lama untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik. Saya ulangi tadi Untuk klarifikasi ya Pak penelitian. ya, mungkin saya ulangi untuk yang uji nyala tadi kan. Saya sampaikan bahwa ada Anda lihat mengenai tinggi nyala, kemudian juga mungkin kemudahan nyala dan sebagainya. Saya yang melihat begini, kalau misalkan untuk kemudahan nyala itu kan di dalam minyak nabati itu ada beberapa kandungan yang kalau kita bakar mungkin akan menyisahkan, mungkin tidak. Apakah ini juga Anda pertimbangkan juga atau mungkin Anda punya komentar? Jadi memang apabila minyak nabati yang dikeluarkan dari ekstraksi langsung itu sebagian besar padatan atau senyawa-senyawa selain lemak juga akan keluar. Dan dikenal dengan istilahnya gam, maksud saya sampaikan. Pada saat uji nyala, pada saat awal itu
mudah kita nyalakan. Justru nyalanya itu memang tersendat. Jadi nyala itu kadang besar, kemudian kecil, besar, kemudian akhirnya mati. Nah, saya berpikir itu adalah akibat dari kecepatan minyak naik ke dalam sepanjang sumur sangat lambat. Itu yang pertama. Sehingga diperbaikilah kondisi minyak di dalam tangki. Yang kedua, kemungkinan besar ini memang diakibatkan oleh gas yang ikut di dalam minyak pada crashing pertama. Tapi pada fase ujian berikutnya melalui pengirahan jam yang secara sederhana dilakukan dengan penambah air panas, itu nyala walaupun relatif lebih baik tapi tidak begitu signifikan. Jadi nyala api di dalam sumur itu betul-betul akibat dari tidak naiknya secara kontinu bahan bakar. Karena jarak yang sangat tinggi, kemudian viscositas yang sangat tinggi besar, tegangan yang sangat besar. Walaupun jam sudah dihilangkan, yang saya sebutkan tadi, nyala memang masih belum stabil. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi pemikiran adalah kadar air. Kadar air minyak hasil pressing relatif masih tinggi, dan itu yang mengakibatkan minyak menjadi lebih lambat, menjadi lebih banyak suhu menjadi lebih basah oleh air. Jadi audionya akan lebih bagus kualitasnya apabila gam dihilangkan purifier secara betul-betul bersih seluruhnya dengan penambahan asam fosfat dan air panas, diaduk kemudian disentrifuge, itu baru gamnya betul-betul hilang. Kemudian supaya nyala lebih stabil, kecepatan bahan bakar naik atau kecepatan reaksi minyak sepanjang sumur itu harus stabil dan cepat. Dan itu bisa diperbaiki dengan suhu minyak yang lebih tinggi. Ada yang mengenai uji gelagat bisa dijelaskan seperti apa dalam penelitian ini secara khusus untuk uji gelagat tidak dilakukan. Jadi gelagat hanya berdasarkan pengamatan siswa selama uji nyala. Jadi terlihat bahwa pada minyak tanah, pada penyalaan dan bahan bakar minyak tanah itu terlihat kalau berdasarkan penjelasan secara umum munculnya di pendahuluan, tapi di masing-masing bab selanjutnya itu muncul lagi di samping energi dan sebagainya. Jadi saya menyarankan agar itu dibahas di pendahuluan saja. Selanjutnya langsung ke poin ke permasalahan di masing-masing bab. Kemudian yang kedua, dari tujuan penelitian itu ada, tadi saya lihat di presentasi saudara itu sudah fokus. Saya kira itu mungkin yang lebih tepat untuk dimasukkan dalam disertasi Anda, ya. Karena di draft Anda itu masih sangat kurang tepat lah beberapa hal. Kemudian yang ketiga mengenai pengujian sifat fisik. Tadi saya lihat sudah ada data mengenai nilai kalori, karena sebelumnya saya baca di sini belum ada, makanya mungkin perlu ditambahkan juga mengenai yang campuran tadi, ya. Campuran antara minyak nabati dengan minyak tanah. Itu beberapa komentar. Kemudian saya mungkin perlu klarifikasi ke Anda juga mengenai tadi saudara menjelaskan mengenai uji nyala